tidak syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana berkat dan perlindungan-Mu hingga Kau selalu menyertai kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, adik kami di rumah serta orang tua, jaga mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati perekonomian mereka serta perekonomian kami juga Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Amin. Sekarang buka bukunya di tema 4. Kita masuk pembelajaran kedua atau subtema 2. Nah, di sini yang berjudul gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, pada umumnya kalau kita ada gangguan peredaran darah atau rasa-rasa sakit di dalam tubuh, berarti kita harus ngecek ke dokter atau rumah sakit. Nah, sekarang kita bahas tentang gangguan-gangguan atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Yang pertama itu adalah leukemia. Nah, leukemia itu disebut dengan kanker darah. Nah, berarti leukemia itu penyakit yang sangat berbahaya. Nah, leukemia itu juga penyakit yang bisa mematikan manusia. Oke. Pertambahan jumlah sel yang tidak dikendali dan sel darah putih yang banyak atau sel darah putih dapat memakan sel darah merah atau keping darah. Nah, di dalam pembahasan leukemia ini maksudnya di situ dia terlalu darahnya atau terlalu banyak. Terus sel darah putihnya itu berlebihan dibandingkan sel darah merah. Nah, sedangkan di sini di penyakit leukemia tadi, sel darah merah itu bisa dimakan oleh sel darah putih. Nah, mengapa demikian? Karena sel darah putih itu berlebihan atau terlalu banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, terjadilah sel darah putih memakan keping darah atau disebut dengan sel darah merah. Nah, maka dari itu kita ketahui dulu penyakit apa yang kita alami, apakah penyakit kanker, apa segala macam. Nah, kita bisa ketahui dengan adanya periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, yang kedua, hemofilia. Penyakit darah penderita sukar membeku. Penyakit ini biasanya dialami oleh laki-laki. Nah, penyakit hemofilia ini adalah penyakit yang biasanya oleh diderita lelaki atau mengeluarkan luka yang cukup banyak. Nah, penyakit hemofilia ini memang biasanya dialami oleh lelaki. Ada umumnya juga perempuan, tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah laki-laki. Nah, di sini dikatakan penyakit hemofilia ini kalau lukanya tergores atau luka, darah yang dikeluarkan dari kulit itu susah membeku. Nah, maka dari itu darahnya itu selalu mengalir. Itulah disebut dengan hemofilia. Nah, kalau sudah susah berhenti, berarti otomatis ada gangguan kan, ada kesalahan kan di dalam tubuh kita. Maka dari itu kita harus periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, penyakit ini merupakan penyakit bawaan sejak lahir dan diturunkan oleh bapak atau ibu atau nenek moyang. Nah, penyakit ini katanya penyakit keturunan. Lah, berarti kalau penyakit keturunan itu pada umumnya itu susah disembuhkan. Nah, ada bisa sembuh, ada tidak, tergantung dari si penyakit. Nah, berarti penyakit ini juga ada keturunan dari bapak atau keturunan dari ibu atau keturunan dari nenek moyang. Berarti intinya yang mengalir tentang darah dari orang tua, dari ibu atau dari nenek. Selanjutnya, anemia. Anemia itu penyakit kekurangan darah. Nah, sedangkan anemia itu penyakit kekurangan darah. Tetapi yang hemofilia ini darahnya itu yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Nah, berarti kalau anemia ini kekurangan darah, berarti kita rasa-rasanya itu
tidak terlalu bergairah. Itulah yang disebut dengan anemia. Nah, biasanya merasa sangat letih, lemah, dan bermuka pucat. Nah, selanjutnya juga jantung, koroner, dan stroke. Nah, jantung koroner ini sangat juga berbahaya. Kalau berarti sudah jantung, ada stroke, itu sudah kombinasi ya. Nah, ada juga jantung itu kadang detaknya terlalu berlebihan, tidak standar atau tidak yang umum untuk orang yang biasa. Nah, kalau stroke berarti saraf-saraf yang di dalam tubuh kita ini ada kesalahan atau ada gangguan. Nah, kamu pernah lihat gak orang stroke? Berarti stroke itu ibaratnya sebelah dari badan dia itu mati atau mati rasa. Nah, contohnya sebelah tangan kiri ibaratnya mati rasa, tidak bisa menyentuh sebuah barang. Nah, dia lemas. Nah, sedangkan tangan yang sebelah kanan tadi, karena dia tidak penyakit stroke, dia sehat, berarti dia bisa mengambil sesuatu. Nah, gitu, oke? Kita bacakan lagi. Stroke atau koroner ini adalah dengan disebut dengan penyempitan dan pembuluh nadi. Nah, berarti di sini dikatakan penyempitan pembuluh nadi. Berarti di dalam tubuh kita ini karena alirannya itu tidak terlalu lancar, makanya ada penyempitan atau penyempitan disebut dengan pembuluh nadi. Nah, nadi kita ini, pernah kan kita belajar tentang nadi? Nah, ini dia. Kalau kita tekan berarti untuk nadinya itu nyut atau bergerak aktif. Nah, oke. Penyemburan kolesterol di dalam pembuluh tersebut semakin lama pembuluh menjadi semakin menyempit. Nah, sehingga aliran darah tidak lancar. Katanya di sini pembuluh nadi semakin menyempit, pembuluh nadi semakin menyempit dan darah itu juga tidak mengalir secara normal. Nah, kamu ambil sisi positif dari contoh dari pipa ibaratnya. Pipa itu adalah dialirin air. Aliran air kan? Nah, tiba-tiba kamu kasih tangan sedikit atau 3 jari kamu taruh di pipa itu, berarti otomatis airnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan tangan sudah kamu lepas, berarti pipa tersebut dia akan mengalir dengan lancar. Nah, seperti itulah yang di dalam tubuh kita ini. Semakin penyempitan pembuluh darah atau pembuluh nadi, semakin susah untuk berkembang atau semakin susah dia untuk mengalirkan darah. Nah, karena darah ini dialirkan untuk ke seluruh tubuh. Nah, di sini dikatakan penyempitan pembuluh nadi disebabkan oleh konsumsi makanan dengan kolesterol yang tinggi. Nah, atau biasa merokok. Nah, katanya di sini kita mengonsumsi makanan yang terlalu tinggi atau kolesterolnya yang terlalu tinggi atau yang dia merokok. Nah, itulah bisa disebabkan dengan jantung koroner dan stroke. Maka dari itu kita harus mengurangi makanan-makanan yang tinggi, daging atau minyak-minyak, itu tidak boleh. Terus kalau bisa orang tua kita juga jangan merokok. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena penyakit jantung koroner dan stroke. Oke. Nah, cara mencegahnya itu bagaimana? Berarti kita harus berolahraga dengan baik dan mengonsumsi makanan yang tidak tinggi kolesterol, yang rendah-rendah, yang tidak berlebihan. Aku sukanya makan daging, aku sukanya makan yang lemak-lemak. Nah, tidak boleh, karena kemudian hari kita akan mengalami seperti itu. Nah, oke. Yang terakhir itu hipertensi. Hipertensi itu adalah penyempitan pembuluh darah atau gangguan pada jantung. Nah, hipertensi ini sama halnya dengan jantung koroner dan stroke. Katanya di sini ada penyempitan pembuluh darah. Nah, di sini
jantung. Organ yang terlemak atau gemuk juga bisa mudah terserang penyakit hipertensi. Nah, katanya di sini ada yang kurus, ada yang gemuk, itu juga bisa terkena hipertensi. Tetapi pada umumnya yang lebih cepat terserang penyakit ini adalah orang yang gemuk, yang berlebihan ibaratnya. Standar BB kita itu kita buatlah 60 atau 70. Nah, sedangkan yang hipertensi ini dia melebihi 80 atau 85 ke atas. Nah, disitulah dia bisa mengalami hipertensi. Hipertensi ini juga kita bisa sakit kepala karena ada gangguan penyempitan pembuluh darah tadi, karena pembuluh darah kita itu tidak lancar mengalir. Nah, buka di halaman 35. Di halaman 35 ini ada dikatakan lengkapi bagan di bawah ini. Nah, bagan di bawah ini berarti penyakit anemia. Gejalanya apa sih? Gejala anemia tadi apa? Kelelahan, muka pucat, sesak napas, pusing, dan detak jantung berlebihan atau terlalu kencang. Kamu boleh tulis di sini. Nah, penyebabnya itu apa saja sih? Yang pertama itu bisa kekurangan zat besi, terus kekurangan sel darah hemoglobin. Nah, itu disebut dengan penyebab penyakit anemia. Selanjutnya kamu boleh isi di sini. Nah, yang nomor 2 juga leukemia. Leukemia itu adalah salah satu jenis kanker darah yang mempengaruhi produksi fungsi sel darah putih atau melawan infeksi. Nah, leukemia ini tadi apa sih? Gangguan pada sel darah putih dibandingkan sel darah merah. Kebanyakan dia sel darah putih dibandingkan sel darah merah. Makanya sel darah putih memakan sel darah merah. Karena apa? Karena terlalu banyak begitu. Nah, penyebab dari leukemia itu yang pertama kelainan kromosom. Terus yang kedua paparan polusi. Yang ketiga itu paparan radiasi. Yang ketiga itu merokok atau obesitas. Boleh ya? Nah, gejalanya juga kamu boleh buat gejalanya ya. Nah, artinya sudah, penyebabnya sudah, sekarang kamu isi adalah gejala. Sama halnya juga dengan halaman 37. Halaman 37 ini adalah menuliskan arti. Nah, dikasih satu contoh, trombosit. Trombosit itu adalah keping darah. Terus monosit. Monosit itu adalah kelompok darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan. Terus homoglobin. Homoglobin ini kamu buat erythrosit, kamu buat sinar radiatif, kamu buat juga. 1, 2, ibu sudah buat. Nah, ini tentang pantun. Kemarin juga kita sudah pernah membahas tentang pantun atau bersajak adik-adik. Ada juga kemarin ibu tulis di papan tulis apa sih pengertian pantun itu dan tahu dia di mana letak AB dan di mana letak dari pantunnya. Oke, perhatikan di halaman 38. 38 itu tuliskan setiap amanat dari pantun berikut. Nah, kemarin juga sudah pernah kita bahas amanat. Kamu boleh ulang lagi bukunya, kamu bisa lihat buku catatan atau video-video yang pernah kita pelajari. Oke, ibu baca satu ya. Mancing ikan di tepi empang, mati lampu menyalakan lilin. Benar matematika itu gampang, yang susah belajar disiplin. Nah, amanatnya apa di sini? Ini adalah tentang pembelajaran. Oke, amanatnya itu kita harus disiplin dalam melakukan sesuatu. Nah, itu adalah sebuah amanat.
pantun itu pantun amanatnya baik, apa amanatnya itu tidak baik, tergantung isi pantun. Nah, yang nomor 2 juga Ibu kasih. Hujan turun amat lebatnya, kucing tidur di anak tangga. Letakkan pakaian pada tempatnya agar kerapian tetap terjaga. Nah, berarti di sini dikatakan tentang kerapian. Kerapian kita adalah berpakaian, berbicara. Nah, tetapi di sini dikatakan kita harus rapi dalam berpakaian. Nah, 3, 4, 5 kamu isi gampang. Ini hanya menjawab sebuah amanat yang ada di pantun. Nah, yang halaman 39. Halaman 39 itu perhatikan, lengkapi bagian yang berkaitan dengan gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu adalah gagal jantung. Nah, kamu isi di situ, jantung tidak dapat memompa secara memadai. Itu adalah artinya. Terus akibatnya? Akibatnya apa sih? Sesak napas, cepat lelah. Terus apa lagi? Nah, kamu boleh isi. Nah, selanjutnya lagi inflamasi jantung. Inflamasi jantung itu atau disebut dengan diokobitis. Nah, yaitu memompa darah ke seluruh organ tubuh. Yang keduanya lagi, gejalanya lagi, gejala nyeri dada, gangguan jantung atau sesak napas. Itu adalah gejala dari inflamasi jantung. Nah, 3, 4, 5, 6 kamu bisa buat di rumah. Kamu jangan lupa, karena pembelajaran kita tematik ini ada di buku sains. Di buku sains ya. Kamu bisa lihat apa sih pengertian-pengertian dari penyakit ini. Nah, oke. Nomor 1 halaman 41. Perhatikan ya, di bukunya itu ditulis. Tuliskan 5 manfaat menari bagi kesehatan peredaran darah. Nah, manfaat kita menari atau manfaat kita untuk melakukan sebuah tarian. Supaya apa? Kita bergerak itu supaya apa? Supaya 1, peredaran darah kita berjalan dengan baik atau lancar, tidak ada sumbatan. Nah, menguatkan memori otot. Supaya otot-otot kita ini kuat, berarti kita bisa melakukan menari. Menari itu sama halnya seperti olahraga, begitu. Jadi tubuh-tubuh kita ini bergerak secara aktif, tidak malas-malasan, tidak nggak suka olahraga, nggak suka menari. Supaya apa? Supaya peredaran darah kita ini mengalir dan otot-otot kita semakin kuat. Nah, yang C, meningkatkan aktivitas otot kecil. Nah, di dalam tubuh kita ini ada katanya otot kecil. Berarti otot kecil itu supaya dia aktif. Makanya kita harus menari. Bukan menari terlalu lincah atau terlalu semangat. Menari yang slow-slow juga sudah melancarkan peredaran darah. Nah, yang D, menghambat penuaan otak. Itu. Terus yang E, mengurangi resiko penyakit otak. Itu sudah Ibu buat ya, kamu hanya isi. Sudah Ibu jelasin. Nah, yang kedua juga, perhatikan yang kedua halaman 42. Tuliskan properti tari berdasarkan gambar. Nah, yang di sini yang A, nama tarian. Kamu lihat nggak? Tarian itu ada 2, serampai 12, atau disebut dengan tarian dari Sumatera Utara. Kamu buat di situ. Nah, kamu perhatikan properti apa yang digunakan dalam tarian itu. Alat-alat
penjelasan dari Ibu. Jika kurang jelas, boleh ditanya. Tetapi terlebih dahulu kamu mendengarkan video. Karena di dalam video itu sebagian Ibu sudah jawab. Jadi kamu bisa mengembangkan yang Ibu-ibu buat contoh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan ke dalamnya Tuhan, di mana berkat Tuhan yang tahu bisa berlaku di sini. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.